Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan membahas ya mengenai dua orang ya atau sepasang. Saya tak tahu itu suami istri atau mereka hanya pacaran, tapi mereka ya telah memberi nilai yang cukup mengejutkan pada saya untuk Indonesia ya. Jadi mereka ini pernah berlibur ke Indonesia. Konten-konten mereka sewaktu di Indonesia itu menunjukkan hal-hal yang sangat tidak baik begitu. Jadi ada video yang diberikan oleh sahabat kita. Jadi ini sudah lama sih sebenarnya di info ke saya ya, disuruh buat reaction, disuruh untuk memberi tanggapan begitu kan. Nah, saya ada mengikuti konten-konten mereka ini. Tapi saya biarkan dulu ya, tapi semakin lama semakin seperti sudah di luar jangkaan begitu kan. Nah, kalau ada pemirsa yang sudah tahu channelnya ya mungkin sudah tahu juga lah ya isi-isi dari konten-konten mereka ya, membahas mengenai Indonesia itu seperti apa begitu kan. Mereka memberi review yang cukup mengejutkan begitu. Nah, jadi channelnya namanya Romanians on the Road ya. Di situ saya lihat masih bisa lah kita ambil pertimbangan, karena ya normal lah kalau orang datang ke tempat kita atau melancong atau liburan begitu ke negara kita, memberikan review dengan jujur lah begitu kan. Tapi ada satu video baru-baru ini mereka upload dan itu memang nggak tahu lah penilaiannya seperti apa, tapi menurut saya itu ada sisi wajarnya, ada yang tidak wajar lah begitu kan. Nah, jadi di sini saya akan ambil dua cuplikan saja di dalam video mereka. Saya tidak akan ambil durasi yang panjang. Jadi kalau nanti pemirsa mau lihat video sepenuhnya, bukan saya mau promosi mereka, sebenarnya tidak mau sih ya, sebab konten yang seperti ini sebenarnya tidak perlu sih diperlihatkan, tetapi agar menjadi pelajaran juga untuk kita semua begitu kan. So di sini ada video yang saya akan tampilkan cuplikan ya, sedikit saja mengenai mereka berada di bandara dan juga soal masjid di Indonesia. Seperti apa? Kita nonton bersama ya. And unfortunately so many mothers and grandmothers, yeah, they are so uneducated on the airports. Especially, I don't have anything with the religion or something, but I don't know, I found this and I see so many grandmothers from Muslim religion. They are not educated at all. In the queue especially, they just push you, and they are not educated. So the grandmother from I don't know if it's a religion, I don't know, but from Muslim grandmother, No, they just this country being majority. Itu cuplikan yang pertama ya. Jadi mereka membahas atau menceritakan sewaktu mereka di bandara ya, di airport. Jadi lagi ngantri lah begitu, dan ada beberapa nenek-nenek atau orang tua yang telah mendorong mereka begitu. Mungkin di saat itu sedang padat-padatnya orang kan. Tetapi haruskah mereka ya mengatakan orang tua atau nenek-nenek yang beragama Islam itu tidak mempunyai edukasi begitu? Itu kan sudah mengatakan untuk semua begitu. Jangan salahkan.
aku tidak mengerti ya masalah mereka ini apa begitu kan. Jadi kalau memang dikatakan mereka itu ditolak-tolak begitu kan. Nah, saya waktu pulang ke Medan ya. Jadi kita bisa lihat sewaktu di imigrasi itu sudah ada pengawas-pengawas yang mengatur untuk semua orang tertib antri begitu ya. Jadi saya nggak tahu ini benar atau tidaknya. Tapi untuk penilaian saya, kalau mereka ingin menghina, bukan menghina sih sebenarnya, memberi penilaian soal kebersihan, mereka ada juga ya ceritakan soal kebersihan di Indonesia seperti apa begitu kan. Nah itu masih saya terima lagi. Tapi kalau udah bawa orang tua dan juga agama itu udah tidak baik, benar tidak? Dan ada lagi ya cuplikan yang saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya mengenai tempat beribadah yaitu masjid yang mereka rasa itu sangat mengganggu untuk masyarakat lainnya. Seperti apa? Mari kita tonton ya. Let's change the subject and go to diverse. Even we are still in the bad section, but we have here diverse. The problem is that this country have this Muslim religion. It's okay religion. We are okay with every religion. Doesn't matter. You need to believe and to be truly with yourself, and it's very good. But lots of mosques have these loud speakers, yeah, attached to their banyak speaker. Yeah, this is a problem because they wake you up at 4 or 5 o'clock in the morning. Yeah. So guys, we told you we don't care about your religion. You do whatever you do. No. But you should be minding the other people. Yeah. Itu mereka komplain soal masjid yang pasang speaker terlalu banyak dan juga terlalu kuat begitu, sehingga membuat mereka terbangun di jam 4 dan juga 5 pagi. Jadi kita bisa nilai mereka ini tidak mengerti peribahasa yang digunakan antara Malaysia dan juga Indonesia, yang pastinya Nusantara memakai peribahasa ini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Benar tidak? Mereka tidak memahami itu. Ya, jadi mereka merasa kalau mereka datang itu harus dihormati. Tetapi seharusnya di mana mereka datang itu seharusnya mereka bisa beradaptasi. Apalagi ya, seluruh dunia tahu Indonesia itu mayoritasnya adalah beragama Islam. Sedangkan sudah berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun Indonesia itu berdiri, umpama tidak ada ya masalah antara agama lain begitu kan. Dan juga di Malaysia ini saya dengar mereka juga sedang berada di Malaysia. Saya nggak tahu apa nanti yang mereka akan komplain tentang Malaysia. Jadi menurut saya kalau mereka komplain soal klakson begitu kan, klakson yang terlalu banyak sehingga memperlihatkan tidak ada rasa hormat kepada orang lain begitu, itu bisa kita pertimbangkan untuk kita perbaiki lagi. Dan juga mereka ada komplain soal pembuatan pizza begitu, bisa kita pertimbangkan begitu kan untuk kita perbaiki lagi sistem-sistemnya begitu. Tapi kalau mengenai tempat beribadah itu kan, itu sangat tidak normal untuk di review begitu kan, karena setiap negara itu mempunyai budaya ya, budaya sendiri ya. Kalau di tempat mereka itu tidak diperbolehkan, tapi di tempat kita ya, di Malaysia, di Indonesia itu sudah hal yang wajar begitu, karena toleransi selalu ada ya di dalam diri kita yang sudah pastinya diajarkan dari kecil begitu. Jadi saya melihat konten-konten mereka ini, saya bersyukur saya dilahirkan di Indonesia dan sekarang saya hidup di Malaysia ini. Saya bersyukur karena agama ya di Asia ini, terutama Nusantara itu sangatlah bertoleransi. Tak kira di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura kan toleransi beragama itu ada gitu.
Jadi saya memang bersyukur sekali, dan saya nilai tidak semua orang yang di bagian Eropa sana mempunyai attitude yang bagus begitu kan. Ya apalagi seharusnya mereka belajar untuk menghormati budaya orang lain. Apalagi mereka itu datang bertamu ke rumah orang, kan nggak mungkin kan mereka datang istilahnya nih bertamu ke rumah orang begitu ya. Terus mereka mau apa yang mereka terapkan di rumahnya diterapkan di rumah yang mereka datangi, ya kan nggak aneh ya kan. Jadi apa menurut kalian teman-teman di Indonesia ya? Ini sudah tidak wajar lagi, tahu nggak? Harusnya kalian itu melakukan sesuatu untuk mereka ini begitu ya. Sama ada kalau mereka tidak merasa nyaman di Indonesia, sudah tidak perlu lagi datang begitu kan ya. Biarkan itu menjadi pengalaman mereka dan tidak perlu lagi menginjak Indonesia. Karena saya tahu ya banyak ramai ya orang-orang barat sana yang suka datang ke Indonesia dan juga Malaysia tanpa mempermasalahkan yang mereka masalahkan ini soal tempat ibadah begitu kan. Itu kan udah hal yang gak wajar begitu. Jangan merusakkan toleransi di negara tersebut begitu kan. Jadi apalah ya, apa pendapat kalian, penilaian kalian tentang pendatang ini ke negara Indonesia ya? Apa yang bisa kalian lakukan? Karena ini sudah menghina, sudah tidak wajar lah mereka mengatakan hal seperti itu di depan publik begitu kan. Jadi tujuan saya untuk membuat ini ya memberikan pendapat juga. Walaupun saya bukan beragama Islam, tapi sampai sekarang ini saya sangat menyayangkan sekali sikap mereka yang kelihatan resis ya kan. Ya kan, sementara kita itu diajarkan untuk kuat bertoleransi, tapi mereka pendatang loh ya, bukan yang hidup sudah lama di negara itu, yang baru saja sudah bisa memberikan penilaian yang sangat tidak wajar begitu kan. Jadi apalah ya, saya tahu kalian mungkin tidak tahu channel ini, dan bisa jadi kalian baru tahu setelah saya sharing kepada kalian, dan pasti kalian tahulah apa yang harus kalian lakukan begitu. Sama ada mereka di blacklist ke Indonesia begitu kan, agar mereka tidak lagi ya memberikan pengalaman-pengalaman yang tidak baik begitu kan. Karena banyak orang barat yang datang ke Indonesia gitu kan, baru mereka loh yang menceritakan soal tempat beribadah gitu. Itu hal yang tidak wajar ya kan. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video kali ini. Saya tidak ada tujuan apa-apa ya, tapi saya memang sangat sedih ya, sangat terasa mendidih gitu. Darah saya mendidih gitu kan. Mereka reviewnya ini nggak wajar gitu. Kalau mereka komplain tentang hal-hal sistem yang lain tuh nggak apa-apa lah, kita masih bisa accept, kita perbaiki, kita coba perbaiki. Tapi kalau soal tempat beribadah itu nggak perlu direview begitu, nggak perlu diceritakan gitu kan, karena itu udah budaya di sana. Jadi apa pandangan kalian sebagai warga Indonesia ya? Ini sudah benar-benar sudah menjatuhkan begitu kan. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa datang melihat konten mereka ya, gunakan translate agar kalian lebih memahami begitu. Dan itulah saya katakan ya, kita tuh memang perlu sekali untuk memahami bahasa Inggris agar kita tahu kalau kita tuh dihina, kita tahu ya kan, mereka menghina kita dan kita bisa membalas balik begitu dengan cara ya nggak perlu pukul-pukulan begitu, dengan cara yang normal lah begitu, yang wajar-wajar aja gitu kan. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye bye.